Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Summa ila hadrati al-muallif Mawaidul Usburiyah Syekh Muhammad bin Abi Bakr al-Maskur bi Usburi wa nafa'ana bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wali walidina wali muallimina amin. Silakan dibuka halaman 13 baris yang ke berapa itu? Al hadis salisu asara, hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus salisu asara, hadis yang ke-13. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Sudah ketemu? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu, masuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat beliau biasa salat. Fara'a unasan yuksiruna al-kalam, maka baginda Rasul telah melihat unasan, banyaknya manusia, ada beberapa orang yuksirunal kalam, yang banyak ngomong atau lagi kebanyakan lagi pada kongko, kalau orang kita begitu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat beliau sholat. Ketika beliau mau sholat, Rasul ngedenger dan ngelihat banyak orang-orang lagi pada kongko. Apa kongko? Kongres. Kongko kagak beres. Faqala, maka kemudian baginda Rasul nyamperin tuh orang yang lagi pada banyak ngomong, yang lagi pada kongko, pada kongres itu. Faqala, kemudian baginda Rasul berkata, ngomong sama orang-orang yang lagi pada ngobrol. Amma, ingatlah, innakum, sesungguhnya kalian, lau aksartum zikroha zimil lazati. Ini baginda Rasul tiba-tiba ngomong, ingatlah kalian semua, sesungguhnya kalian kalau aja yang diomongin tentang penghilang kenikmatan. Hadam itu adalah penghilang. Jadi kata baginda Rasul, kalau aja lu ngomongin, daripada lu ngomongin begituan yang gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Jadi kalimatnya begini nih gambarannya. Baginda Rasul mau masuk ke musola, tempat beliau biasa sholat.
Ketika beliau mau masuk, beliau melihat orang lagi pada kongres, lagi pada kongko. Yang diomongin tentunya yang bukan manfaat. Lain cerita kalau yang diomongin ilmu, Rasul nggak mungkin negor. Lain cerita kalau yang diomongin tentang zikir kepada Allah, nggak mungkin baginda Rasul negor. Yang lagi diomongin sesuatu yang kagak ada faedahnya, sesuatu yang nggak ada manfaatnya, sesuatu yang membuat kita jadi lalai. Nih cambuk buat kita yang sering kongko, ngobrolin yang kagak ada faedahnya, nggak jelas juntrungannya. Apa aja diomongin, kagak jelas juntrungannya, ujungnya kemana, omongan ini maksudnya apa. Baginda Rasul ngingetin, amma ingatlah, innakum sesungguhnya kalian, law aksartum zikra, kalau kalian memperbanyak mengingat, hazimil lazat, penghilang kenikmatan, la saghalakum amma arafa aksiru zikra hazimil lazat. Apa kata baginda Rasul? Kalaulah kalian ngomongin mengingat, lebih banyak mengingat tentang penghilang kenikmatan, la saghalakum amma arafa aksiru zikra hazimil lazat, maka kalian gak mungkin bakal disibukin sama omongan-omongan yang gak berguna, sama kerjaan-kerjaan yang nggak ada manfaatnya, sama sesuatu yang justru tidak ada faedahnya. Nggak akan sibuk sama urusan begituan. Kalau aja kata baginda Rasul, kamu lebih banyak ingat tentang pemutus kenikmatan, kamu nggak akan sesibuk ini kongkok sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kamu nggak mungkin sesibuk itu kumpul-kumpul sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apa kata baginda Rasul? Yakni apa itul hazimil lazat, yang menghilangkan kenikmatan. Apa? Al maut, yakni kematian. Apa maksudnya? Daripada kita ngomongin sesuatu yang gak ada faedahnya, daripada kita kongres kongko nggak beres-beres, ngobrolin apa tahu yang belum tentu ada manfaatnya buat orang lain, terlebih juga buat kita, maka sebaiknya kita mendingan mengingat-ingat tentang persiapan kita mati. Kalaulah kita banyak ingat-ingat tentang kematian yang akan kita pasti datangi, mungkin kita nggak akan sesibuk itu. Fa innahu, karena sesungguhnya, lam ya'ti alal kuburi, tidak akan datang di atas kubur, yaumun, satu hari, illa kecuali wa tatakallama bisitti kalimatin, kubur itu akan ngomong 6 kalimat. Ingat, jika kita nanti masuk ke dalam kubur, gantian kubur yang ngomongin kita 6 kalimat. Ingat-ingat nih 6 kalimatnya. Fa innahu, karena sesungguhnya, lam ya'ti alal kubur, ketika kita nanti akan datang pada kubur kita, atau ketika kita masuk pada kubur kita, yaumun, pada satu hari, illa kecuali wa tatakallama bisitti kalimatin, kubur akan ngomong sama kita 6 kali. Apa yang diomongin sama kubur? Perhatikan. Fatakulu, maka berkata kuburan itu, ana baitul ghurbah. Ghurbah itu gharibun, pengembara. Saya ini, kata kubur, adalah rumahnya orang yang mengembara. Saya ini adalah rumahnya orang yang pengembara. Wa ana baitul wahdah, dan saya ini rumahnya orang yang sendirian. Wa ana baitul wahsah, saya ini adalah rumahnya orang-orang yang ketakutan. Ana baitul ghurbah, saya ini rumahnya orang yang pengembara. Wa ana baitul wahdah,
saya ini adalah rumahnya orang-orang yang sendirian. Wa ana baitul wahsah, saya ini adalah rumahnya orang-orang yang takut. Wa ana baituz zulmah, dan saya rumah yang penuh kegelapan. Wa ana baitut turab, saya ini adalah rumahnya tanah. Wa ana baitud durdi, saya ini adalah rumahnya ulet. Saya ulangi, ada berapa tadi? Yang pertama, ana baitul gurbah, saya ini rumahnya pengembara. Yang kedua, ana baitul wahdah, saya ini rumahnya orang-orang yang sendirian. Wa ana baitul wahsah, saya ini adalah rumahnya orang-orang yang penuh ketakutan. Wa ana baituz zulmah, dan saya ini rumahnya orang yang penuh kegelapan. Wa ana baitut turab, dan saya adalah rumahnya tanah. Wa ana baitud durdi, dan saya ini adalah rumahnya ulet, belatung-belatung. Faiza, maka apabila faiza dufinal abdu, apabila dikuburkan seorang hamba al-mu'mina yang beriman, qala lahul qabru, maka berkata baginya kuburan itu, marhaban, selamat datang, wa ahlan wa sahlan, disambut wahai penghuni. Ama innaka kunta, maka sesungguhnya engkau la ahabbu, adalah orang yang aku sayangi. Man yamsi ala zahri ilayya, yang jalan di atas punggungku, kataku kubur. Engkau adalah makhluk yang aku sayangi, yang jalan di atas punggungku, kata kuburan. Fa idza aulaitukal yaum, maka hari ini aku diberi kuasa, wasiruta ilayya, untuk kemudian engkau datang kepadaku. Fayastarosan ibika, maka engkau akan melihat apa yang aku lakukan kepadamu. Kata apa nih? Kata kubur. Saat orang beriman masuk ke dalam kubur, kubur itu kemudian membuka, marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang wahai penghuni surga. Kata kuburan, aku mencintaimu sebab engkau pernah berjalan di atas punggungku, kata kuburan. Hari ini aku mendapatkan kuasa dari Allah untukmu, dan lihatlah apa yang akan aku berikan kepadamu. Siapa yang ngomong begitu? Kuburan. Kuburan ngomong. Fayuwassi'u lahul qabra mudan basara, maka aku luaskan kuburan ini sejauh mata memandang. Biasanya orang dikubur berapa meter? 1 kali 2, yang terlihat begitu. Tapi buat orang beriman, kubur itu menjadi luas sejauh mata memandang. Kubur itu menjadi luas sejauh mata memandang. Berapa luasnya kuburan itu? Kalau kita mandang sampai sini ke sana, ya kuburan itu seluas itu. Bagi orang-orang beriman. Wa yaftahu lahu babal jannah, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Ketika kita di alam kubur,
kita oleh Allah dibukakan pintu-pintu surga. Sebelum masuk ke hari kiamat, aroma-aroma surga, pandangan kenikmatan-kenikmatan surga udah bisa terasa di alam kubur kalau beriman. Wa idza dufinal abdul kafir, jika orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang-orang yang biasa bermaksiat kepada Allah, qalahul qabru, maka berkata baginya kuburan itu, la marhaban wala ahlan wala sahlan, tidak selamat datang untukmu wahai penghuni kubur. Kalau yang masuknya orang bejat, yang masuknya orang tidak beriman, yang masuknya para pelaku-pelaku maksiat, kuburan itu menolak. Jadi kalau ada kalimat bumi menolak jenazah, itu memang hadis baginda Rasul. Termasuknya kuburnya orang-orang kaum Nabi Lut. Bahkan termasuk Fir'aun sendiri pun tertolak oleh bumi. Sampai saat ini masih ada jasadnya di museum. Tapi kalau di sinetron mau bohong. Ada orang yang lompat dari kurung batang begitu. Lagi di bawah, tiba-tiba mobil ngebut, dia takut dilemparin begitu. Kuburannya keluar asap begitu. Rupanya di dalamnya ada gas. Tapi bumi ini menolak orang-orang pelaku maksiat. Bumi ini menolak orang-orang yang, kuburan ini menolak orang-orang yang tidak beriman. La marhaban wala ahlan wala sahlan. Enggak diterima. Tetapi karena perintah Allah, akhirnya kubur ini menerimanya. Tapi apa yang terjadi? Amma innaka kunta la abghadu mayyamsi ala zahri. Gedek. Kuburan ini gedek. Benci sama orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang kafir yang masuk ke dalam kubur, yang berjalan di atas punggungku, katanya. Ala zahri, zahri itu punggung. Kuburan tuh gede, bencinya bukan main sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Fa idza aulaitukal yaum, aku diberi kuasa kepada Allah, aku diberi kuasa oleh Allah untuk engkau pada hari ini. Wasiruta ilayya fastarsan ibika. Mana tadi? Fayastarasan ibika falyataimul qabru alaih, maka Allah sempitkan kuburannya. Allah himpit kuburannya. Allah rapatkan kuburannya. Buat orang-orang yang tidak beriman, buat orang-orang yang ahli maksiat, Allah sempitkan kuburannya hatta takhtaliful adla'uhu, sampai hancur tulang iganya saking digencet sama bumi, sama tanah kuburan. Tuh. Saat orang masuk ke dalam kubur, bumi itu yang kita jadikan tempat kubur kita, ketika kita beriman kepada Allah, menyambutnya dengan sukacita. Tapi sebaliknya, ketika kita bukan ahli iman, kita para pelaku maksiat yang tidak bertobat sampai matinya, maka kita termasuk golongan orang yang dibenci sama tanah yang mengebumikan kita. Saking gedeknya bumi menghimpit kita sampai remuk tulang-tulang kita, hancur dihimpit bumi.
Wih, nggak ada orang, nggak ada yang ngebelain kita. Kalau saat ini kita di dunia dimusuhin orang, yang ngebelain kita masih ada. Saat besok, saat hari ini kita dibenci orang, yang ngebaikin kita masih ada. Saat kita habis diomongin, yang ngebaikin kita masih ada. Saat nanti di alam barzah, ada yang nolongin kita? Nggak ada. Siapa yang nemenin kita? Anak yang dibangga-banggain emang ikut, anak yang dibela-belain ikut. Irul saat bapaknya meninggal emang ikut mau? Belum tentu. Ustaz Imung belum tentu. Apa sebabnya? Ya udah mati kubur aja, yang hidup mah ya nggak ada yang mau. Istri yang disayang-sayangin, yang dibangga-banggain, yang dicerita-ceritain kecantikannya, kesolehannya, apa ngikut saat suaminya meninggal? Nggak ada yang ngikut. Yang kita bangga-banggain saat ini, yang kita sayang-sayangin, mobil yang kita sayangin, motor yang kita sayangin, yang sampai segala macam kita bela-belain dari pagi sampai malam, apakah ada orang-orang yang ngikut kita nanti dalam kubur? Nggak ada. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Nggak ada yang ikut. Yang kita bangga-banggain, yang kita perjuangin, yang kita mati-matian, yang kita rela-relain, nggak ada yang ikut. Justru yang ikut sama kita cuma 3. Apa yang 3 itu? Apa yang 3? Sodakotin jariyatin, sodakoh yang kita sedekahin, duit yang kita pakai buat nyekolahin orang-orang yang yatim. Saat anaknya pinter ibadah, kita udah meninggal, orangnya masih ada, masih sholat, kita ngalir pahalanya. Ketika kita sedekah masjid, masjidnya masih ada, dipakai buat sholat. Lantas kemudian sholatnya orangnya udah nggak ada, tapi masjidnya masih ada, masih ngalir pahalanya terus. 1 yang sholat, 2 yang sholat, 3 yang sholat, sholat Jumat sampai 200 orang, maka dia mengalir pahalanya deras. Tapi kalau udah nggak punya duit, sedekah senyum kagak, tenaga kagak, apa yang mau dibanggain? Nanti masuk alam kubur kita jadi orang paling miskin. Apa yang kedua? Au ilmin yuntafa'u bih. Boro-boro ilmu Pak Ustaz, orang saya juga kagak gablek. Ya, anak yang kita bela-belain sekolah biar supaya pinter, biar bisa ngaji, ternyata ilmunya juga nggak dipakai, nggak ngalir. Yang ketiga, awaladin saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang ngedoain orang. Doain juga kagak, orang dia masih sibuk ngurusan dirinya doang. Sholat juga belum tentu. Mending kalau habis sholat, jadi sekalinya sholat juga mesti langsung pulang. Doa juga kan agak. Sementara orang tua nungguin doanya. Tuh. Saat orang-orang beriman masuk kubur, justru kuburnya malah kemudian bergembira dengan kehadirannya itu. Bahkan memperluas kuburnya orang-orang beriman sampai pintu surga dibuka buat. Kalau kalimatnya makan, kalau ruangan sempit, gak ada AC-nya, panasnya bukan main. Ini mah kalau dibuka pintu surga kayak AC 2 PK, sejuk. Qala, maka telah bersabda Nabi, fa'asarun Nabi, maka Nabi berisyarat. Fa'asarun Nabi alaihi salatu wassalam bi asabihi fa'adkhula ba'duha fi ba'din. Jadi Nabi begini nih, memasukkan jarinya ke dalam jari. Isyarat begitu pentingnya orang mempersiapkan diri terhadap kubur.
Idza dakhala al-qabr, apabila masuk ke dalam kubur bila zadin tanpa bekal. Idza dakhala al-qabr, apabila masuk seseorang, idza dakhala ahadukumul qabr, jika masuk salah seorang kalian ke dalam kubur bila zadin, nggak pakai persiapan, itu seperti orang berenang kagak pakai perahu. Nyebrangin lautan nggak pakai perahu alias berenang. Dari Jawa ke Kalimantan nggak pakai perahu, berenang, nyampe nggak? Nyampe ke perut hiu. Pertama perjalanannya jauh, bukan ukuran berenang, tapi ukurannya ukuran perahu. Orang masuk kubur nggak pakai persiapan, laksana orang berenang nggak pakai perahu. Makanya disebutkan ana baitul ghurbah, saya ini rumahnya pengembara. Karena orang yang hidup ini di dunia pengembara, bukan pemilik, bukan mukimin. Kita ini pengembara, musafir, bukan menetap di alam dunia. Apa sebab kita bukan menetap di alam dunia? Karena bakal pulang ke alam barzah. Alam barzah itu atau alam kubur. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, fayaqbidullahu sab'ina natiban. Nah ini ngeri nih. Allah itu menciptakan sab'ina taniban. Taniban itu ular. Ularnya jenis ular yang besar. Tadi kalau Ustadz Imung bilang namanya sujaul akra. Di alam kubur itu Allah sudah menciptakan 70 ular yang besar. Satu kali pukul 70 hasta. Satu kali pukul 70 hasta. Satu hasta itu 40 senti. Jadi kalau 70 kali 40 sama dengan 28 meter. Kalau dipukul mendem ke bawah sejauh 28 meter. Ular sujaul akra, Allah perintahkan untuk menyiksa orang-orang yang di alam barzah. Kalau dia nggak sholat maghrib, maka dipukul waktu maghrib sampai isya. Isya nggak sholat, dipukul sampai subuh. Subuh nggak sholat, dipukul sampai juhur. Juhur nggak sholat, dipukul sampai asar. Asar nggak sholat, dipukul sampai ila yaumil qiyamah, sampai datang hari. Ini menarik. Makanya tadi di awal baginda Rasul ngomong, kalaulah kita mikirin tentang pemutus kenikmatan, maka nggak ada kesibukan lain selain itu yang kita persiapin. Ajaban liman aikona bil mauti kaifa yadhaq. Kata ulama, saya heran, padahal kita ini yakin bahwa kita ini bakal mati, tapi masih suka cengengesan. Ajaban liman aikona bil mauti kaifa yadhaq. Kita ini yakin bahwa kita ini bakal mati nggak ya Ustaz Imung? Irfan mati nggak sekarang? Bakal mati nggak? Kalau memang kita yakin bakal mati, kaifa yadhaq. Maksudnya yadhaq itu bagaimana kita nyiapin sesuatu yang udah pasti. Kita ini pasti mati, pasti ada di tempat gerbang kematian. Kepastian itu dipastikan oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada seorang makhluk pun yang tidak bakal mati. Cuman posisinya lagi nunggu. Kalau udah pasti mengalami kematian, kenapa nggak persiapan sesuatu yang pas? Irfan pasti kaya nggak? Pasti kaya nggak? Belum tentu. Jaki pasti kaya nggak? Belum tentu. Ustadz Imung pasti punya rumah mewah nggak? Belum tentu.
Tapi pasti mati nggak? Sesuatu yang kita kejar sekarang ini banyakkan sesuatu yang kagak pasti, yang kita mati-matian bela-belain. Yang kita kejar bahkan berani ninggalin ibadah kita ke hadapan Allah, sesuatu yang nggak pasti. Apa yang pasti? Kematian. Tapi kita lupa dari mempersiapkan kematian. Lau anna wahidan minha, kalaulah satu ular itu minha nafakha fil ardi, dia masuk ke dalam bumi. Ketika satu ular yang di alam kubur itu keluar masuk ke alam dunia, lantas kemudian dia menghembuskan, kalau kalimat itu menyemburkan bisanya. Kalau ular naga itu kan menyemburkan apinya. Kalaulah ular di alam kubur itu keluar ke alam dunia, lantas menghembuskan bisanya atau menghembuskan apinya, apa yang terjadi? Ma ambatat say'an ma baqiyat, nggak ada yang tumbuh di alam dunia dan tidak ada yang tersisa apapun ketika ular itu menghembuskan bisanya. Nggak ada pohon yang tumbuh di alam dunia, saking luar biasa panasnya. Pertanyaannya, ketika di alam dunia dihembuskan tidak ada yang tumbuh, lantas bagaimana ketika kita dihembuskan oleh apinya di muka kita? Gosongnya bukan main. Fayan hasuhu wa yahlisuhu, maka ular itu kemudian menggigit dan merobek-robek hatta yufdiya bihi ilal isab, sampai nanti datang hari kiamat. Tiap hari kerjaannya gitu. Tiap hari kerjaannya ular itu ngerobek badan kita, menggigit badan kita sampai datang hari kiamat. Jadi jangan dianggap di alam kubur itu kita bisa santai. Jangan dianggap di alam kubur itu kita bisa enak-enak. Jangan dianggap di alam kubur itu kita bisa bakal jadi orang yang nikmatin sesuatu yang kita nggak pernah kerjain di alam dunia. Nggak ada orang yang panen kalau dia nggak nanam. Innamal qabra, bukan ke situ, mana tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur itu adalah taman di antara taman surga. Au hufratun min hufarin niran, atau lubang neraka, atau lubang di antara lubang neraka. Mau milih mana? Raudhah min riyadil jannah atau hufratun min hufarini? Pilihannya ada sama kita nih. Kubur kita itu mau jadi kuburnya laksana taman atau laksana neraka? Pilihannya ada sama kita nih sekarang. Sekarang nih kita yang hidup di alam dunia, kuburan kita mau kasih taman apa mau dilalap api, tergantung pilihannya ada sama kita sekarang di alam dunia. Hukiyaan Abi Bakrin al-Ismail bi isnadihi an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari satu riwayat, ada hikayat dari riwayat Abi Bakar al-Ismail bi isnadi dengan sanad an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Innahu kana, sesungguhnya apabila diceritakan idza wusifat indahun naru, kalau diceritakan tentang sifat-sifat neraka, ini innahu di sini kepada Utsman bin Affan. Sesungguhnya Utsman bin Affan kalau diceritakan tentang
sifat-sifat neraka, lam yakun yabki, dia nggak nangis. Utsman bin Affan kalau diceritain sifat-sifat neraka, kejamnya neraka, dia nggak nangis. Wa idza wasifat qiyamah wa idza wasifatil qiyamatu lam yakun yabki, kalau diceritain tentang bagaimana kiamat, Utsman bin Affan pun nggak nangis. Wa idza wasifal qabru kana yabki, kalau diceritain tentang keadaan orang di dalam kubur, barulah Utsman bin Affan menangis. Jadi kalau diceritain tentang neraka, Utsman bin Affan gak nangis. Diceritakan tentang kiamat, Utsman bin Affan gak nangis. Tapi ketika diceritakan tentang kubur, Utsman bin Affan malah nangis. Ditanya sama sahabat yang lain, faqila lahu mahadha ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis ketika diceritakan tentang kubur? Faqala, maka menjawab Utsman bin Affan, ini sesungguhnya aku, idza kunta fin nari, ketika diceritakan tentang neraka dan aku ada di neraka, apa katanya, ma'an nasi, aku masih bisa bersama manusia yang lain. Kalau aku diceritakan wa idza kunta fin nari kunta ma'an nasi wa idza kunta fil qiyamah kunta ma'an nasi, aku juga masih bersama manusia yang lain. Wa idza kunta fil qabri kunta wahidan lam yakun ma'i ahadun fil qabri minan nasi. Kalau diceritakan tentang kubur, aku menangis sebab aku nanti dikubur sendirian, kagak ada orang lain yang nemenin, sendiri. Kalau diceritakan tentang neraka, yang masuk neraka bukan cuma satu, banyak. Diceritakan tentang kiamat, yang ngerasain kiamat bukan satu, tapi ketika dimasukkan ke dalam kubur kita sendiri, nggak ada yang ngikut sama kita. Itulah kenapa Utsman bin Affan menangis. Wa inna miftahul qabri, karena sesungguhnya kunci-kunci kuburan ma Israfil alaihissalam itu dipegang sama malaikat Israfil. Wa idza yaftahu yaumal qiyamah, maka nanti dibukanya oleh malaikat Israfil pada hari kiamat. Wa kana yaqulu man kanat dunya sijnuhu, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai penjara, kanal qabru jannatuhu, maka kuburnya bakal jadi taman. Sebaliknya, wa man kanat dunya jannatuhu, siapa yang pengen menjadikan dunia sebagai surganya, karena qabru mahabasahu, maka nanti kubur jadi penjaranya. Siapa yang kepengen dunianya, yang menjadikan dunia sebagai penjaranya, perih. Siapa yang ngejadiin dunia sebagai penjara? Orang yang hidup di dunia ngerasa di penjara. Maksudnya di penjara itu terbatas, terbelenggu. Enggak semuanya pengen dilakuin. Enggak yang enak-enak kalau diharamkan enggak boleh dikerjain. Sesuatu yang kita pengenin walaupun hobi di alam dunia tapi diharamkan oleh Allah, kita jaga untuk nggak ngelakuin. Kayak penjara, semua dibatasin. Kalau orang yang menjadikan itu di alam dunianya, maka dia akan menjadikan kuburnya, Allah akan jadikan kuburnya laksana surga. Tapi sebaliknya, orang yang menjadikan dunia seperti surga, apa jadi embat, nggak peduli halal, nggak peduli haram, nggak mau sholat juga bodoh amat, ditinggalkan semua perintah kewajiban, diikutin semua larangan. Perbuatan maksiat dijalanin karena yang enak-enak segala macam ada di kemaksiatan. Maka kelak nanti gantian di kuburnya dia dipenjara, dipukul, digepuk. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tinggal itu pilihan kita. Wa man kanat hayatud dunya qaiduhu fa innal mauta itlaquhu. Siapa orang yang menjadikan hidupnya laksana tali, fa innal mauta itlaquhu,
maka nanti ketika di alam kubur dilepas. Maksudnya apa? Saat orang di dunia dia diikat dengan tali, artinya tidak bebas. Membatasi diri ketika hidupnya di alam dunia. Enggak semuanya dikerjakan, ketika yang diharamkan ditinggalkan, yang diperintahkan dikerjakan. Dia ikat dirinya dengan tali, artinya menjaga betul syariat-syariat Allah. Maka besok di alam kubur dia dilepas talinya, bebas mau ngapain. Tapi kebalikannya, wa man taraka nasibahu fid dunya istawfahu fil uqba. Siapa orang yang meninggalkan nasibahu, bagiannya, fid dunya di alam dunia, istawfahu fil uqba, maka Allah akan membaginya sisanya di alam kuburnya. Wa kana yaqulu khairun nas, dan dikatakan sebaik-baiknya manusia, man tarakat dunya, siapa yang meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum dunia akan meninggalkannya. Wa arda, dan mencari ridha rabbahu, Tuhannya, qabla ayyal kau, sebelum bertemu dengan Tuhannya. Wa ammara qabrahu qabla ayyadkhulahu, dan memakmurkan kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kuburnya. Perhatikan, siapa baik-baiknya manusia yang meninggalkan dunia sebelum keluar dari. Maksudnya gimana? Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, dia tidak terpaut kepada dunia, dia tidak terikat dengan kenikmatan dunia, dia tidak terpesona sampai lalai dengan pernak-pernik dunia. Apa sebabnya? Sebab dunia bakal ninggalin dia. Saat dia ditinggalkan dunia, dia udah siapin persiapannya dia meninggalkan dunia. Kita ini pasti ninggalin dunia, pasti, nggak ada yang nggak pasti. Oleh sebab kita pasti meninggalkan dunia, jangan terlalu menikmati dunia sampai kemudian melepaskan akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Terus sebelum kita masuk ke alam kubur dan bertemu dengan Allah, Allah udah ridho dengan kita. Apa dalilnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik pulang radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi oleh. Jangan sampai kita pulang Allah nggak ridho. Ipan mau balik ke rumahnya, orang tuanya nggak ridho, kira-kira dikasih nggak? Digejek. Kita pulang ditungguin sama yang punya rumah, enak nggak? Kita datang, tuan rumahnya udah nyiapin semuanya. Daripada kita datang, yang punya rumah nggak demen sama kita. Enakan mana? Enakan datang, tapi yang punya rumah ridho sama kita, disambut. Minuman disiapin, makanan disiapin, pelayanan disiapin. Tapi kalau kita pulang, yang punya rumah nggak demen sama kita, datang aja kita digedegin, bolo-bolo disambut. Terakhir, memakmurkan kuburan kita sebelum kita masuk ke dalam. Apa maksudnya? Banyakin amal kita buat bekal kita masuk ke dalam kubur. Banyakin bekal kita buat kita masuk ke dalam kubur. Karena idza dakhalal qabra bila zadin, kalau orang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, kayak orang pulang kampung nggak megang duit. Berangkatnya nyesek, nyampe kampung diledekin. Waduh, pulang kampung nih, yang punya kampung lebaran nggak punya duit. Berangkatnya nyesek, orang-orang pada naik mobil jalan. Yang penting pulang. Sampai di kampung, orang-orang kampung ngarepin bawa apaan, kagak bawa apa-apa, diledekin. Buat apa lu pergi ngerantau kalau nggak bawa pulang apa-apa? Itu sama, kita ini perantau, bakal balik ke alam tempat kita lahir. Kita berasal dari tanah
akan dikembalikan ke tanah. Tanah itu tempat kampung kita. Saat kita pulang bawa bekal, maka yang ada di kampung kita, marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Tapi kalau kita nggak bawa apa-apa, yang punya gedeg, akhirnya kita bukan dikasih nikmat, malah ditempeleng. Mudah-mudahan semua bisa ngambil pelajaran, termasuk diri saya. Kita ini orang-orang yang sedang merantau menuju kampung halaman. Bukan perkara umur orang pulang kampung mah. Sebab yang tua bisa jadi duluan, yang muda bisa jadi belakangan. Bisa jadi yang muda belakangan, yang tua duluan. Atau sebaliknya, yang muda duluan, yang tua belakangan. Nggak ada kepastian umur. Mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian kitab Al-Usburiyah. Memang ngaji kitab ini nih, ngaji lebah ini nggak boleh cengengesan, kudu serius. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.